dan kontra siap? Baik, kita dengarkan baik-baik musinya. Pentingnya media internet terhadap kreativitas belajar siswa. Jelas untuk tim pro? Kontra? Baik. Selanjutnya disilakan kepada tim pro untuk memperkenalkan diri. Selamat pagi untuk kita semua dan salam sejahtera. Bapak Ibu Guru Dewan Juri yang kami hormati, Ibu Moderator dan Timekeeper yang kami kasihi, dan teman-teman yang kami cintai. Ada pepatah yang menyatakan tak kenal maka tak sayang. Kami selaku utusan dari SMA Negeri Binino akan memperkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama saya Katerina Fala selaku pembicara pertama. Dan saya Maria Febrianti Mesukou selaku pembicara kedua. Dan saya Gaudetiana Abi sebagai pembicara ketiga. Sekian dan terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk SMA Negeri Binino. Selanjutnya silakan tim kontra memperkenalkan diri. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami, delegasi dari SMA Katolik Fides Querens Intellectum Kepa Manado. Bersama saya Fania Talan sebagai pembicara pertama. Dan saya Ronaldi Koto sebagai pembicara kedua. Dan saya Maya Sasi sebagai pembicara ketiga. Kami di sini berdiri sebagai tim oposisi. Sekian dan terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk tim kontra. Oke, mekanisme debat masih seperti biasa. Selanjutnya disilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Kesempatan pertama, waktu 5 menit untuk menyusun argumentasi. Dimulai dari sekarang Bro untuk menyampaikan argumennya. Waktu 2 menit dari sekarang. Kami setuju dengan mosi yang kita perdebatkan pada pagi hari ini. Internet merupakan media pembelajaran bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas belajar siswa tersebut, apalagi sekarang kita menggunakan kurikulum K13, di mana siswa yang lebih banyak mencari atau aktif, sehingga menurut kami internet adalah salah satu media pembelajaran yang tepat untuk digunakan. Yang pertama, pembuatan akun blog dan YouTube. Yang kedua, sebagai media pengganti kertas. Yang ketiga, dapat memudahkan untuk mendapatkan informasi pembelajaran. Yang keempat, memudahkan belajar online. Sekian dan terima kasih. Disilakan kepada pembicara satu dari tim kontra. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini kami sangat tidak setuju dengan mosi yang diperdebatkan saat ini. Media internet merupakan teknologi masa kini yang sangat populer. Tetapi bagi dunia pendidikan, media internet sangat membawa dampak yang negatif dan akan mengganggu konsentrasi siswa saat belajar. Begitu banyak dampak negatif dari media internet bagi siswa. Contohnya, pertama, kecanduan game online. 2, pornografi dan porno aksi. Ketiga, cybercrime. 4, kurangnya kreativitas siswa karena siswa hanya mau serba instan dan tidak mau berusaha sendiri. Kurangnya relasi dengan teman, dan ketika diberikan tugas oleh guru tidak akan berusaha sendiri dan mereka malah mengatakan, kok ada Google Ju. Memang benar, internet penting di masa kini dan apalagi dengan teknologi yang semakin berkembang. Namun karena hal itu, Indonesia bisa menghasilkan generasi muda dengan tingkat kemalasan yang tinggi karena mereka menganggap sudah ada yang mudah, untuk apalagi mencari yang sulit. Internet itu sendiri sebenarnya bermanfaat sekali bagi siswa, hanya karena menganggap remeh dan mengurangi kreativitas siswa karena mereka dapat mengambil karya orang lain tanpa izin dan menjadikannya sebagai karya mereka, padahal mereka sendiri tidak melakukan apa-apa. Memang internet membagi ide, tapi jika dianggap orang mengerjakannya untuk kita dan kita tinggal copy paste, apa itu kreatif? Sekian dan terima kasih. Cukup? Baik, selanjutnya disilakan kepada pembicara kedua untuk membantah dari tim pro. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Tapi kita sebagai siswa yang baik dan bijak, pasti kita akan menggunakan internet dengan baik dan dapat mengontrol diri untuk bisa menggunakannya dengan baik juga. Dan dengan internet juga kita bisa menjadi siswa yang kreatif, karena dengan internet kita bisa menggunakan
menjadi siswa yang kreatif dengan menggunakan YouTube ataupun blog dan juga akun-akun seperti TikTok itu sendiri. Dan juga sebagai media pembelajaran online, apalagi sekarang kita menggunakan ujian secara online, dan sekarang itu kita berada pada masa pandemi yang semuanya harus serba online, sehingga kita memerlukan internet untuk proses belajar online. Dan juga sekarang ujian pun semuanya menggunakan online dan internet. Masih ada waktu untuk menambahkan atau cukup? Cukup, baik. Silakan kepada pembicara kedua dari tim kontra untuk menyampaikan bantahan dalam 2 menit yang dimulai dari sekarang. Terima kasih. Tadi saudara mengatakan bahwa kita sebagai siswa yang bijak, kita lah yang seharusnya menggunakan internet dengan bijak. Tapi saudara, mosi kita kali ini media internet sebagai kreativitas belajar siswa, bukan kemampuan kita dalam mengolah internet. Itulah fokus pembahasan kita kali ini. Mengerti? Selanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh, orang Indonesia kurang membaca. Data yang diperoleh dari Detikcom, minat membaca orang Indonesia sangat rendah, yaitu 0,01%. Artinya hanya 1 siswa yang gemar membaca dari antara 1000 siswa. Dan berdasarkan survei yang dilakukan oleh mahasiswa ITB, sekitar 65% justru memanfaatkan media internet tersebut hanya untuk bersosialisasi dan berselancar di media internet. Padahal dampak negatif dari media internet itu sangat banyak. Itu kecanduan game, bahkan kecanduan game yang membuat siswa malas beraktivitas. Bahkan jam-jam tertentu yang harusnya siswa membantu orang tua, malah siswa gunakan tersebut hanya untuk bermain game. Yang kedua, pornografi dan pornografi. Ini sangat berakibat fatal bagi pengembangan perilaku dan pola pikir. Kalau tidak ada internet, bagaimana siswa bisa mengakses itu dengan mudah? Pasti orang tua dan pemerintah akan melarang hal tersebut. Tapi dengan adanya media internet, banyak siswa yang mencoba sembunyi-sembunyi untuk menemukan hal tersebut. Ini sangat berdampak buruk bagi perilaku, dan tentunya jika pola perilaku generasi muda sangat buruk, akan mengancam masa depan bangsa Indonesia. Dan ini kami sangat tidak mendukung mosi bahwa pentingnya internet bagi kreativitas belajar siswa. Terima kasih. Masih ada waktu untuk tambahan? Cukup, baik. Selanjutnya, silakan kepada pembicara 3 dari tim Pro. Waktu Anda 3 menit untuk membantah dimulai dari sekarang. Jadi sebagai siswa yang baik, pasti saja dia bijak menggunakan internet. Di sini kita yang menggunakan internet, bukan internet yang menggunakan kita. Jadi kita bisa menjadi siswa yang baik dan bijak menggunakan internet untuk mencari informasi mengenai pembelajaran. Seperti yang kami tekankan di sini, sebagai siswa yang baik, dia berkreativitas menggunakan internet untuk membuat akun blog dan YouTube. Dari seorang siswa yang pandai menulis, pasti dia mengupload tulisannya ke dalam akun blog dan YouTube-nya. Jadi di sini kami tambahkan, dalam media internet sudah ada aplikasi untuk belajar seperti membaca. Jadi siswa tersebut dapat mendownload buku tersebut yang ada pada aplikasi di handphone untuk bisa membaca materi-materi yang ada dalam aplikasi buku tersebut. Sekian dan terima kasih. Masih ada waktu. Pembicara ketiga itu waktunya 3 menit. Masih ada waktu, baru 1 menit. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Dan juga mengenai yang Anda katakan adanya pornografi. Di sini, di dalam aplikasi yang ada pada HP, sudah ada batasan-batasan umur. Sebagai anak yang baik, tidak mungkin kita melihat hal-hal tersebut. Jadi tidak mungkin kita, sebagai siswa yang bijak, tidak mungkin kita melihat hal-hal tersebut. Jadi pasti saja kita menggunakan internet itu dengan baik, tidak menggunakan internet dengan sembarangan. Jadi di sini bukan salah internet, tapi salah pribadi sendiri. Sekian dan terima kasih. Interupsi. Baik, terima kasih. Tadi Anda mengatakan bahwa sebagai siswa yang bijak, kita bisa menggunakan internet secara baik. Memangnya Anda tahu berapa banyak siswa yang bijak dalam menggunakan internet dan berapa banyak siswa yang tidak bijak dalam menggunakan internet?
Menurut Kompas.com, hasil riset mengatakan 69% pengguna menggunakan internet secara tidak baik. Dan hasil riset yang dilakukan dari University ITB, masyarakat sekitar 65% pelajar justru menggunakan media internet tersebut untuk bersosialisasi atau berselancar di media sosial. Hal ini sangat berdampak negatif bagi kreativitas pelajar siswa. Sekian dan terima kasih. Ya baik, kami sendiri siswa-siswi anggota OSIS SMA Negeri Binino sudah mengadakan penggunaan akun blog di sekolah kami dengan kegiatan adanya LKTD di sekolah kami. Jadi sini saya mengatakan bahwa Waktu Anda selesai, disilakan kepada pembicara 3 dari tim kontra untuk menyampaikan bantahannya dalam waktu 3 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Tadi Anda mengatakan bahwa kita yang menggunakan internet dan bukan internet yang menggunakan kita. Memangnya, dan tadi juga Anda mengatakan bahwa tentang pornografi. Memangnya internet itu, memang kita yang menggunakan internet dan internet tidak menggunakan kita. Namun ketika kita menggunakan internet tanpa membuka akses tentang pornografi, apakah hal itu muncul sendiri? Tentu saja tidak. Justru siswa yang membuka hal-hal itu untuk mengetahui tentang hal-hal yang seharusnya tidak perlu diketahui. Selain itu, dampak negatif bagi siswa mengenai internet dapat mengganggu konsentrasi siswa dalam belajar. Begitu banyak dampak negatif dari media internet bagi siswa. Yang pertama, kecanduan game online, pornografi dan pornoaksi. interupsi. Ya, kami persilakan. Ya, jadi baik. Memang saya katakan kita yang mengelola dan menggunakan internet. Jadi di sini yang salah individunya, bukan internetnya. Saya mengatakan begini karena di sekolah kami sudah ada kewajiban. Siswa datang ke sekolah tidak membawa HP di saat tidak disuruh atau diberikan informasi untuk membawa handphone. Jadi kami sudah yakin bahwa internet sangat baik dan kami tekankan. Di sekolah kami saja sudah melarang untuk siswa tidak membawa internet, tidak membawa handphone ke sekolah kecuali Baik, saya diberikan waktu. lanjutkan. Internet bisa digunakan tidak hanya di sekolah saja, bahkan di rumah pun bisa orang menggunakan internet untuk mengakses hal-hal yang tidak perlu, yang sebenarnya tidak perlu. Dan media internet Interupsi. tidak, terima kasih. Selain itu, dampak negatif dari media internet yaitu serba mudah, tidak mau berusaha dan kurang relasi dengan sesama. Ketika diberikan tugas oleh guru, kita tidak akan berusaha sendiri dan mereka malah mengatakan bahwa kok ada Google, tinggal ketik langsung muncul. Buat apa susah-susah ikut perpustakaan kok cari buku? Tidak, terima kasih. Jadi dari sini media internet membuat kita membangkitkan generasi pemalas yang kedepannya akan memperburuk negara kita. Bagaimana? Ya, kami persilakan. Jadi baik, siswa yang malas tersebut siswanya saja yang tidak mau maju. Kalau siswa yang maju pasti tidak bermalas-malasan. Dia menggunakan hak-hak yang ada mengenai pembelajaran. Jadi sebagai siswa yang baik dan mengingat akan masa depannya, pasti dia belajar. Waktu pembicara 3 selesai, disilakan untuk duduk kembali. Luar biasa. Selanjutnya kita dipersilakan kepada pembicara 1 dari tim pro untuk memberikan simpul. Kami sangat setuju dengan mosi yang kita perdebatkan pada pagi hari ini. Internet merupakan media pembelajaran bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas belajar siswa tersebut, apalagi sekarang kita menggunakan kurikulum K13, di mana siswa yang lebih banyak aktif sehingga
Menurut kami, internet adalah salah satu media pembelajaran yang paling tepat untuk digunakan. Siswa dapat berkreativitas. Yang pertama, siswa dapat berkreativitas menggunakan internet. Yang kedua, sebagai siswa yang baik dan bijak pasti akan menggunakan internet dengan baik dan dapat mengontrol untuk tidak melihat hal-hal yang baik seperti pornografi. Tetapi dalam APK tersebut sudah ada batasan usia, jadi tidak mungkin untuk kita bisa mengakses hal-hal tersebut. Sekian dan terima kasih. Masih mau menambahkan? Masih ada waktu? Itu cukup. Siswa dapat berkreativitas dengan pembuatan akun blog dan YouTube. Yang kedua, sebagai media pengganti kertas. Yang ketiga, dapat memudahkan untuk mendapat informasi pelajaran. Yang keempat, memudahkan pembelajaran online. Sekian dan terima kasih. Silakan selanjutnya 2 menit untuk pembicara pertama dari tim kontra. Terima kasih. Kembali lagi kami tekankan bahwa kami tetap mendukung musik kami bahwa internet tidak begitu penting bagi kreativitas siswa. Memang benar internet penting di masa kini dan apalagi dengan teknologi yang semakin berkembang. Namun karena hal itu Indonesia bisa menghasilkan generasi muda dengan tingkat kemalasan yang tinggi karena mereka menganggap sudah ada yang mudah. Dan yang tadi Anda katakan bahwa dengan adanya internet siswa-siswi bisa menambah kreativitas. Dan berarti menurut Anda kreativitas siswa-siswi hanya tergantung pada internet. Dan untuk apa kita memerlukan internet sedangkan ada banyak perpustakaan terbuka yang menyediakan begitu banyak buku? Kita tidak, kenapa masih ada peluang yang lebih dan contohnya perpustakaan di sekolah Anda pasti banyak menyediakan buku-buku yang begitu penting. Dan tidak semua daerah memiliki akses internet. Jadi menurut kami internet tidak begitu penting bagi kreativitas belajar siswa. Dan menurut kami menurut Anda kita lebih mudah mengapa untuk apa ada internet kalau kita masih untuk apa internet kalau kita masih bersekolah? Kalau menurut Anda internet itu gampang dan untuk kita bisa mengetahui banyak hal melalui internet, untuk apa kita bersekolah? Karena di sekolah juga kita mencari ilmu dan ada bapak ibu guru, ada begitu banyak buku teman-teman yang bisa membantu kita dalam mendapatkan informasi. Sekian dan terima kasih. Untuk tim pro dan tim kontra. Ternyata babak semifinal semakin membuat kita tegang dalam menontonnya atau menyaksikannya bersama. Terima kasih untuk tim pro dan kontra. Mari kita saling bersalaman dengan tos terus kembali ke tempat masing-masing.